Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah berkat kesempatannya kita bisa berkumpul di sini dalam proses pembelajaran seperti biasanya. Beserta salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kurang semangat. Coba minta kekompakannya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Semoga dengan hadirnya kalian di sekolah ini bisa bermanfaat, bisa mendapatkan keberkahan dalam proses pembelajaran hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, siapa di sini kayaknya? Ujang. Kepada Ujang silahkan untuk dipimpin doanya terlebih dahulu. Ya, membaca doa di tempat duduk, mulai. Mudah-mudahan sebelum
dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Di sini yang pertama, siapa yang tidak hadir? Hadir semua tidak? Ibu absen ya. Abdurrahman Rizik, Alia Rahma Fahira, Hadirah ya. Kalau perempuan hadirah, kalau laki-laki hadir. Andika Pratama, Angga Rizky, Aulia Maharani, Bagas Hidayatullah, Cepi Maulana, Rika Ramadhani, Alfa, Ede Rahmawati, Farah Alma Munifah, mana? Indah Nur Fitri, Lia Alia, Lulu Jaka Aulia, Emna Jufa, Muhaimin Iskandar, Muhammad Arifki, Muhammad Gugun Gumelar, Muhammad Reflarsha, Muhammad Rizky Maulana, Muhammad Raffi Ardiansa, Muhammad Ridwan, Neng Udawiyah, Wahira Lutfi Novaldi, ada enggak? Fahrijal Lutfi, Rahayu Rahma, Hani Nur Fadilah, Revi Gilang Ramadan, Rizky Fadila, Saiful Akbar, Samsul Badri, Ursela Safia, Sandy Saputra, Salwa Nuraini Rahman, Siti Latifah, Siti Novita Nasrufah, Siti Rima Ramadhani, Siti Samsia, Supriyaman, Dian Ahmad Dalian, Tika Al-Wahyuni, Siti Salma Najwida, Najwa Aulia. Alhamdulillah ya, kita doakan semuanya kepada teman-teman kita yang tidak bisa hadir hari ini, yang tadi ada Alfa, mudah-mudahan sama Allah diberikan hidayah supaya rajin sekolahnya. Kemudian yang sakit tadi ada, mudah-mudahan Allah cepat aman penyakitnya sehingga bisa melakukan aktivitas pembelajaran seperti kalian semua. Ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengetes kalian supaya kalian itu semangat, supaya kalian itu fokus ya. Jadi Ibu kasih aba-aba untuk tepuk. Ada 3 tepukan ya, tepuk konsentrasi, tepuk fokus, dan tepuk 1 sampai tepuk 5. Kalian fokus sebelum pembelajaran harus siap. Siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Nah, berarti kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Sekali lagi Ibu mau tanya, apakah kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran? Alhamdulillah. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kodo dan kode. Udah pernah belajar belum tentang kode dan kode? Ada yang tahu tidak kodo dan kode? Ya. Nah, sebelum pembelajaran kode dan kode itu adalah pembelajaran pada bab 7. Nah, kemarin kalian belajar pada bab 6 tentang apa? Ada yang masih ingat?
indahnya saling membantu. Ya, pembelajaran indahnya saling membantu. Jadi kalian harus mempunyai rasa untuk saling membantu, bukan hanya pada saudara saja, bukan hanya pada keluarga saja, tetapi pada teman kalian harus saling membantu. Itu pembelajaran kemarin yang sudah kalian pelajari. Nah, pada pertemuan kali ini kalian akan belajar tentang kodo dan kodam. Ya, di mana tujuan pembelajaran tentang kodo dan kodar yang pertama supaya kalian bisa memahami makna kodo dan kodar. Kemudian yang kedua, supaya kalian itu berperilaku optimis, berperilaku ikhtiar dan mencerminkan iman kepada kodo dan kodar. Yang ketiga, supaya kalian dapat memahami hikmah iman kepada kodo dan kodar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran tentang kodo dan kodar itu supaya kalian dapat menunjukkan contoh perilaku sikap terhadap kodo dan kodar. Gitu ya. Jadi jelas sekali pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kodo dan kodar. Nah, sebelumnya ibu mau tanya, kodo dan kodar itu termasuk ke dalam rukun iman yang keberapa? Berapa? Berapa? 6. Ya, iman kepada kodo dan kodar termasuk ke dalam rukun iman yang ke-6, di mana kita wajib mengimani bahwa adanya kodo dan kodar. Pasti kalian bertanya-tanya, Bu, apa sih kodo? Bu, apa sih kodar? Ada yang tahu tidak? Ada yang sudah pernah dengar tentang apa kodo? Apa pengertian dari kodar? Ada nggak? Belum? Belum. Kalau belum, kita bahas materi hari ini bersama-sama ya. Nah, pembelajaran kali ini yaitu tentang bertujuh, di mana di semester kedua ini kalian belajar tentang kodo dan kodar. Nah, pembahasan yang akan dibahas selama pertemuan kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama itu tentang pengertian iman kepada kodo dan kodar. Yang kedua, hubungan antara kodo dan kodar. Yang ketiga, penjelasan yang keempat, iman kepada kodo dan kodar. Nah, yang akan dibahas sama ibu sekarang itu ada 4. Ya. Kita langsung saja. Yang pertama itu adalah tentang pengertian iman kepada kodo dan kodar. Sebelum kepada kodo dan sebelum kepada kodar, kita harus tahu dulu apa itu arti iman. Nah, di sini dijelaskan iman menurut bahasa artinya percaya. Jadi kita itu harus percaya. Sedangkan menurut istilah iman adalah meyakini dan dengan sepenuh hati mengucapkan dengan lisan dan mengerjakan dengan perbuatan. Sekali lagi, pengertian iman itu adalah percaya. Kita harus percaya dengan adanya kodo dan kodar. Kalau menurut istilah iman itu adalah meyakini dengan sepenuh hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan mengerjakan dengan perbuatan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dikerjakannya dengan perbuatan. Itu adalah pengertian dari iman. Kemudian sekarang kita lanjut pengertian kodo. Ya, tadi imannya sudah, sekarang pengertian kodo. Menurut bahasa, kodo adalah ketentuan atau ketetapan. Ya, menurut bahasa, kodo adalah ketentuan atau ketetapan. Sedangkan menurut istilah, kodo adalah segala ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditentukan kepada makhluknya sejak zaman ajali atau zaman tidak bermula atau zaman sebelum adanya kehidupan. Itu namanya kodo. Jadi kodo itu secara garis besarnya ketentuan, ketetapan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman ajali. Apa itu sejak zaman ajali itu? Yaitu sejak zaman sebelum adanya
tidak bisa didahulukan ataupun tidak bisa dirubah. Itu namanya qadar. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan tidak lupa pada dirimu sendiri semua sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya, sudah ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, ini sudah ditetapkan di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22. Allah sudah berbicara bahwa sudah ditetapkannya segala sesuatu pada diri manusia. Kemudian jadi bencana apapun yang terjadi di dunia ini tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Begitupun dengan kita tidak tahu kapan meninggal dunia dan kapan dunia akan berakhir. Jadi yang hanya tahu dunia itu berakhir, yang dinamakan dengan hari kiamat, yang tahu kita akan meninggal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapapun yang tahu, bahkan Rasul kekasih Allah, orang yang paling disayangi oleh Allah pun tidak mengetahuinya. Hanya Allah satu-satunya yang mengetahuinya. Itu dinamakan dengan qadar. Paham ya? Jadi sekarang paham tidak qadar? Nah, kita lanjutkan, perhatikan ya semuanya. Nanti di akhir akan ada evaluasi di mana ada pertanyaan, ada yang harus kalian nanti presentasikan. Maka dari itu kalian terus benar-benar memperhatikan. Itu. Kemudian selanjutnya setelah pengertian qadar, sekarang pengertian qadar. Apa sih Bu qadar? Kalau qadar adalah memberikan adat, aturan atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah qadar itu segala ketentuan atau keputusan yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Ada perbedaan antara qadar dan qadar. Qadar itu berbeda dengan qadar. Kalau qadar tidak dapat dirubah. Nah, kalau qadar dapat dirubah. Keduanya sama ketentuan dan ketetapan, hanya saja yang membedakannya kalau qadar itu ketentuan ketetapan Allah yang tidak dirubah sama sekali, yang tidak bisa dirubah sama sekali. Tetapi kalau qadar ketentuan dan ketetapan Allah yang bisa dirubah oleh manusia. Ya, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dijelaskan bahwa setiap manusia wajib berusaha untuk mengubah nasibnya diri sendiri. Jika kita sudah berusaha akan tetapi hidup belum terwujud, maka kita tidak boleh menyerah dan harus berusaha lebih maksimal lagi. Karena keberhasilan usaha bergantung pada dia atau tidaknya pada usaha kita. Misalkan nih, Bagas itu yang tadinya ranking 3, Bagas berusaha bekerja keras, giat belajarnya siang dan malam supaya mendapatkan ranking pertama. Akan tetapi Bagas tetap saja ranking ketiga. Usaha Bagas itu mungkin belum Allah wujudkan. Nah, belum Allah wujudkan, Bagas tidak boleh pesimis, harus tetap optimis. Ketika Bagas terus belajar, maka Allah akan mengabulkan apa keinginan Bagas, yaitu keinginan Bagas itu mendapatkan juara 1. Kemudian kerja kerasnya secara terus-menerus, dibarengi dengan doa, dibarengi dengan ikhtiar, sehingga Allah lah yang nantinya pada akhirnya akan mengabulkan keinginan Bagas tersebut. Dan pada akhirnya Allah mengabulkan Bagas menjadi juara 1. Ketika kalian menginginkan sesuatu, contoh kalian itu pengen punya HP baru misalkan, pengen punya tas baru atau pengen punya buku baru, tetapi belum ada uangnya orang tua kalian itu, kalian tidak boleh mengeluh, kalian itu tidak boleh putus asa, terus rajin belajarnya, terus berdoa, terus ikhtiar. Suatu saat nanti insya Allah apa yang kita inginkan Allah akan kabulkan. Ya. Kemudian selanjutnya
yaitu tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Kalau tadi pengertian iman, pengertian qada, pengertian qadar. Kalau sekarang disatukan apa sih pengertian iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini jelaskan siapa yang mau bantu ibu untuk membacakan ini. So, acungkan tangannya yang ingin membantu membacakan pengertian dari iman kepada qada dan qadar. Ya, ada nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada yang berikan. Iman kepada qada dan qadar itu percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya, dan segala sesuatu yang terjadi pada diri makhluknya adalah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah pengertian dari iman kepada qada dan qadar. Jelas ya? Sekali lagi, percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menentukan kepada kalian ini bahwa segala sesuatu bagi makhluknya dan segala sesuatu yang terjadi pada diri makhluknya adalah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pengertian iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya yaitu hubungan antara qada dan qadar. Ada tidak hubungannya? Ya jelas pasti ada. Qada itu adalah rencana Allah, ya. Qada itu rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya sejak zaman ajali. Yang namanya qada itu tidak bisa dirubah. Misalnya seperti apa? Seperti jenis kelamin. Jenis kelamin kalian Allah sudah tentukan sejak zaman ajali, sejak zaman kalian belum ada, udah ditentukan nih. Kalian itu bakalan lahir di rahim ibu kalian itu dengan jenis kelamin laki-laki atau dengan jenis kelamin perempuan. Kemudian hari kiamat Allah sudah tentukan kapan hari kiamat akan datang. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat datang, hanya Allah yang tahu. Maka dari itu, sebelum datangnya hari kiamat, kita itu harus banyak-banyak melakukan kebaikan supaya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qadar, apa sih qadar? Qadar itu adalah hasil ketetapan Allah. Misalkan gini, tadi Bagas yang tadinya tidak pintar, berhubung Bagas sering belajar, rajin belajar, pulang ketika di sekolahnya dia itu selalu aktif, kemudian tidak pernah absen sekolahnya, di rumahnya ketika pulang selalu sopan kepada orang tua. Itu adalah salah satu kerusakan yang tadinya Bagas tidak pintar menjadi pintar dengan adanya usaha dan ikhtiar. Maka dari itu bisa dikatakan kalau qada tidak bisa dirubah, kalau qadar itu bisa dirubah. Itu adalah hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar itu tidak bisa dipisahkan, keduanya itu saling menyatu. Ya. Selanjutnya kita bahas takdir. Kalian suka mendengar tidak istilah kata takdir? Ada ya, ada yang pernah mendengar ya kata takdir ada kata seperti ini ya. Nah, kita bahas takdir itu dibagi menjadi dua. Ya, takdir itu dibagi menjadi dua. Ada takdir mu'allaq dan ada takdir mutlaq. Apa takdir mu'allaq? Ketentuan Allah yang mungkin masih dapat dirubah. Nah, kalau takdir mu'allaq mah dapat dirubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar, namanya takdir mu'allaq. Contohnya apa? Bodoh menjadi pintar. Yang tadinya orang itu bodoh sekali waktu di SD-nya, betul ngapal kenana misalkan, kemudian para belajarnya, dia akan menjadi pintar ketika dia terus belajar. Ketika dia ikhtiar dibarengi dengan doa, maka yang tadinya bodoh akan menjadi pintar. Itu adalah takdir mu'allaq, takdir yang bisa dirubah. Misalkan ku Allah dia ditentukan pertama lahir, kemudian udah gedenya itu tidak bisa membaca. Ketika kalian berusaha belajar untuk membaca, sekolah dengan baik, maka dia akan jadi
besar akan menjadi pintar. Yang tadi kalian miskin, tidak punya apa-apa, dilahirkan tidak punya apa-apa, kalian bisa merubah hidup keluarga kalian dengan cara apa? Dengan cara ikhtiar dan berusaha sehingga kalian menjadi orang yang kaya. Kemudian contoh lainnya itu sakit menjadi sehat. Yang tadinya kalian sakit, pasti kalian pernah merasakan sakit ya, sakit panas, sakit batuk atau lain sebagainya. Nah, sakit itu bisa dirubah menjadi sembuh dengan cara apa? Dengan cara diobati, minum obat atau diperiksa ke dokter, kan jadi sembuh. Ya, itu adalah salah satu takdir mu'alaq, takdir yang bisa dirubah. Nah, yang kedua itu adalah takdir mugram. Takdir mugram kebalikannya adalah ketentuan Allah yang pasti berlaku pada diri manusia dan tidak dapat dirubah. Ya, kalau takdir mugram tidak bisa dirubah. Contohnya apa? Contohnya itu adalah hari kiamat. Hari kiamat itu tidak bisa dirubah. Kata Allah, misalkan hari kiamat itu adanya tahun 2050, udah bakalan tahun 2050, tidak bisa dirubah. Maka dari itu sebelum kalian menghadapi hari kiamat, sebelum hari kiamat itu terjadi, maka ada waktu kalian itu harus banyak-banyak melakukan kebaikan. Kenapa? Karena hari kiamat itu tidak bisa dirubah. Ketika Allah misalkan naudzubillah ya, hari kiamat itu tahun 2024 misalkan, udah 2024 berarti seluruh dunia ini, seluruh alam semesta ini akan hancur. Ya, hari kiamat tidak bisa dirubah, tidak ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kata Nabi Muhammad dikasih Allah itu dibujuk kepada Allah bahwa ya Allah, banyak hambaku yang belum bertaubat, maka perpanjanglah untuk belum adanya ataupun belum terjadi hari kiamat. Tidak bisa. Kenapa? Karena Rasul Nabi Muhammad tidak bisa merubah datangnya hari kiamat. Bahkan Rasul tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Kalau Rasul tahu, Nabi Muhammad tahu, pasti memberitahu kepada umatnya. Saking sayangnya Rasul Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, akan memberitahukan kepada kita semua. Jadi hari kiamat tidak bisa berubah, tidak ditentukan sama Allah. Apalagi matahari terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat. Matahari kan terbit dari timur, tenggelam di sebelah barat, itu sudah ditakdirkan sama Allah. Tidak bisa dirubah. Misalkan dirubah dari barat ke timur, itu kan mungkin bakalan seperti apa? Tidak bisa dirubah ya. Matahari kan terbitnya pagi dari timur, kemudian malam ke barat. Itu adalah kejadian yang sudah Allah tentukan dan tidak bisa dirubah. Yang ketiga itu adalah kematian. Kematian itu tidak bisa dirubah sejak kalian lahir, sejak kalian dalam kandungan ibu kalian mati kapan itu sudah Allah tentukan. Misalkan kalian akan mati pada umur 50 tahun, sudah ditentukan berarti kalian mati 50 tahun. Bahkan ada yang mati itu ketika masih SD, naudzubillah dari gitu ya, misalkan itu akhirat kematian tidak bisa dirubah. Siapa tahu kita sekarang pulang-pulang kita jadi sakit dan kemudian meninggal, itu adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya itu adalah takdir mugram. Di mana takdir mugram itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Kemudian contohnya lainnya itu adalah planet-planet berputar pada porosnya. Kalian tahu tidak planet? Tahu. Planet itu kan banyak ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ada planet Pluto, Merkurius, Saturnus, Uranus dan lain sebagainya. Planet itu kan berputar pada porosnya. Coba kalian bayangkan kalau planet tidak berputar pada porosnya, pasti planet-planet tersebut bertabrakan. Sehingga apa yang terjadi ketika planet bertabrakan? Maka dari itu kekuasaan Allah telah menunjukkan bahwa sehebat itu Allah bisa menentukan planet-planet berputar pada porosnya. Ya, itu adalah salah satu takdir ataupun ketentuan yang sudah Allah tetapkan dan tidak bisa dirubah sama sekali oleh manusia. Ya, jadi sekali lagi perhatikan, sekali lagi takdir itu dibagi dua. Yang pertama takdir mu'alaq, yang kedua takdir mugram. Kalau takdir mu'alaq bisa dirubah oleh manusia, kalau takdir mugram tidak bisa dirubah oleh manusia. Paham? Nah, selanjutnya di sini ada hikmah. Apa sih Bu hikmah ketika kita harus beriman kepada qadar dan qadar? Kita itu sebagai umat muslim harus percaya, harus meyakini pada rukun iman yang keenam. Nah, salah satunya itu yang terakhir adalah rukun iman kepada qadar dan qadar. Apa hikmah ketika kita
berusaha. Ketika kalian ingin menginginkan sesuatu, kalian pasti bersungguh-sungguh dan yakin ketika orang miskin akan menjadi kaya. Maka dari itu kalian harus bersungguh-sungguh. Kalian yang tadinya tidak bisa pintar, maka kalian sungguh-sungguh rajin belajar. Allah yakin pasti orang menjadikan jadi-jadi. Amin. Kemudian sabar menghadapi cobaan. Ketika kita sudah berusaha tetapi Allah belum mengabulkan keinginan kita, kita harus sabar. Kita harus sabar yang pada akhirnya kita percaya bahwa Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Ketika itu meyakini bahwa cobaan adalah ketentuan Allah. Ketika manusia itu dicoba, itu adalah ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Barangkali dengan dicobanya kita, ibu yakin kalian sudah pasti pernah mendapatkan cobaan. Kalian harus yakin ketika kalian diberikan cobaan, kalian yakin ketika cobaan itu datang, itu adalah banyak hikmah yang bisa diambil. Contohnya kita bisa menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Jadi kalian jangan ketika dikasih cobaan itu jangan justru malah marah-marah, tetapi kalian harus sabar. Kemudian kalian itu harus bisa menerima bahwa itu adalah ketentuan Allah yang Allah berikan. Kemudian yang keempat itu adalah menenangkan jiwa. Dengan kita beriman kepada qadar dan qadar bisa menenangkan jiwa kita. Kenapa? Karena kita percaya dengan adanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya itu sifat optimis, supaya kita percaya diri untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dengan catatan dengan hal ataupun kejadian kelakuan yang baik. Kemudian selanjutnya itu adalah senantiasa sabar dan syukur ketika seseorang beriman kepada qadar dan qadar. Insya Allah orang tersebut akan mendapatkan rasa syukur, kemudian rasa sabar tentang apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Yang terakhir yaitu jauh dari sifat sombong. Ketika kita beriman kepada qadar dan qadar, yakin Allah akan menentukan, Allah akan menetapkan kepada kita sifat sabar dan syukur sehingga kita dijauhkan dari sifat sombong. Kenapa itu sombong? Karena segala sesuatu itu milik Allah yang semata-mata Allah bisa ambil kapan saja ketika kita tidak bisa mensyukurinya. Itu adalah salah satu hikmah ketika kita beriman kepada siapa? Kepada qadar dan qadar. Itu adalah pembahasan yang telah kita sampaikan kepada kalian semua. Nah, sekali lagi coba kalian paham tidak tentang apa yang sudah tadi Ibu bahas? Paham tidak? Paham tidak? Semangat lagi, paham tidak? Paham? Ada yang mau ditanyakan tidak tentang pembahasan iman kepada qadar dan qadar? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Coba kalau tidak, kalian bikin kelompok di mana ada ada tugas buat kalian secara berkelompok yang nantinya kalian presentasikan ke depan. Ya. 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 kelompok. Bisa dihitung saja dari 1, 2 di kamar itu. 1, 4.
Kelompok satu sudah? Sudah, ini kelompok berapa? Satu saja ya yang dikumpulkannya, satu dari masing-masing kelompok. Nanti ini udah perwakilan nanti 2 atau 3 orang ke depan untuk mempresentasikan ya, untuk membacakan soalnya. Yang ini dari kelompok 2 udah, kelompok 3 udah, silakan kumpulkan perwakilan saja. Kelompok 1 mana? Udah, kita kumpulkan. Kasih nama ya. Kasih nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kasih nama kelompok 2. Ini kasih nama kelompok berapa berarti? Ini kasih nama kelompok 1. Satu aja yang kita kumpulkan. Ini kelompok 2. Ini kelompok 2 udah, kelompok 3 mana? Kita nonton. Kelompok 3 udah dikasih nama kelompok. Kelompok 1 mana? Ini. Kelompok 3 mana? Kelompok 4. Oh, ya ampun. Kelompok 4 kumpulkan. Nah ya, ini adalah hasil kerja kalian dari masing-masing kelompok. Tugas sekarang perhatikan tugasnya. Coba silahkan kelompok 1 maju, mau 2 atau 3 orang ke depan. Silakan kelompok 1, 2 atau 3 orang ke depan. Ayo, membacakan saja. Waktunya udah hampir. Kelompok 1. Untuk membacakan saja silakan. Siapa yang berani? Kelompok berapa dulu? Kelompok 2. Ayo kelompok 2. Kelompok 2. Ayo kelompok 2. Kalau tidak ada yang maju, nanti ibu kasih pengumuman masing-masing ke kelompok. Cuma membacakan saja 2 orang, jangan 1 orang. Nah, perhatikan yang lainnya ya. Perhatikan yang lainnya. Kalian harus bacakan hasil jawabannya. Yang kedua harus rajin belajar dan istiqomah. Ketiga harus rajin berusaha dan menjaga diri. Empat harus rajin. 5 Udah, tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Sekarang silakan kelompok mana lagi yang maju ke depan. Ayo. Silakan nih kelompok 4. Ayo lebar, Pak. Kalau bisa pertanyaan sama jawaban, pertanyaan jawaban, pertanyaan dulu baru jawabannya. saya kepada kalian merupakan bimbingan jika ingin menjadi anak yang pandai harus rajin belajar. Kalau tidak naik kelas, jika mendapat bimbingan adalah percaya dan terus belajar dengan tekun supaya naik kelas dan berikhtiar meminta kepada Allah. Matahari
dari timur dan menjelang ke barat termasuk contoh, takdir, mudra, dan kode. Setiap manusia memiliki usaha agar dapat menjaga lingkungan hidup. Ya, tepuk tangan. Kemudian selanjutnya 2 kelompok lagi, maka silakan ke depan. Kelompok 1 dan kelompok 2. Hitung sampai 5, kalau tidak nanti ada itu ya. Hitung sampai 5, kalau tidak dengar ya. 1, 4. Alhamdulillah semuanya sudah bisa menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan tadi. Coba perhatikan semuanya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini yang kita bahas materi tentang iman kepada dan qada dan qadar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi kalian semua. Tujuannya ataupun hikmah dari belajarnya iman kepada qada dan qadar supaya kalian mendapatkan rasa syukur, kemudian mendapatkan rasa optimis yang luar biasa. Kemudian sehingga kalian itu selalu sabar ketika mendapatkan ujian yang Allah berikan. Sekali lagi, perhatikan ya semuanya. Sekali lagi pembahasan yang Ibu bahas di pertemuan kali ini yaitu tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Tadi sudah dikatakan bahwa iman kepada qada dan qadar itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menetapkan, bahwa Allah telah menentukan kepada manusia. Itu kemudian tadi qada itu artinya segala ketetapan yang tidak bisa dirubah. Kalau qada itu adalah ketetapan kepastian yang telah Allah tentukan sejak zaman ajali, di mana qada itu tidak bisa dirubah oleh manusia. Tadi contohnya seperti jenis langit,
Nah, sedangkan qadar itu adalah ketentuan atau ketetapan yang Allah berikan yang bisa dirubah oleh manusia. Tadi ada takdir. Takdir itu ketentuan dan kepastian Allah Subhanahu wa taala, di mana takdir itu dibagi menjadi dua. Pertama takdir apa? Mu'alaq. Takdir mu'alaq apa? Takdir yang bisa dirubah. Contohnya apa? Nah, contohnya bodoh menjadi pintar, apalagi sehat, amin menjadi sehat, terus miskin menjadi kaya. Itu adalah contoh dari takdir mu'alaq. Kedua, takdir apa? Takdir mubram. Takdir mubram itu apa? Takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Contohnya seperti apa? Jenis kelamin, kemudian hayyaman, kemudian kematian. Itu adalah termasuk ke dalam takdir mubram, di mana takdir yang sama sekali tidak bisa dirubah oleh manusia. Nah, tadi hubungan antara kode dan qadar itu apa? Jadi sangat erat sekali ya hubungan antara kode dan qadar. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Kemudian mau tanya, hikmah dari kita belajar atau beriman kepada kode dan qadar. Apa hikmahnya? Yang pertama apa? Hikmah beriman kepada kode dan qadar. Apa hikmah beriman kepada kode dan qadar? Supaya kita lebih optimis, mempunyai rasa syukur, mempunyai rasa sabar, dan tidak mempunyai sifat sombong. Itu adalah hikmah beriman kepada kode dan qadar. Paham tidak? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, tidak. Sekali lagi, ibu mau tanya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah, kalau sudah paham, materi yang ibu sampaikan pada pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang telah ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua, sehingga kalian bisa mempraktekkan mana yang harus dilakukan, menunjukkan contoh-contoh dari perilaku kode dan qadar, sehingga kalian bisa menjadi pribadi ataupun siswa dan siswi yang bermanfaat, khususnya bagi diri kalian sendiri, umumnya bagi orang lain, sehingga kalian bisa mempunyai sifat dan sifat dan sikap yang berakhlakul karimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin sebelum ditutup pembelajaran kali ini ditutup, silakan kepada KM untuk membaca doa sebelum pulang. Ya, membaca doa di rumah duduk.